sebagai guru, kita bukan hanya mendidik mereka, tapi kita tidak memberikan mereka serta-merta pendidikan dalam arti pembelajaran ya. Namun kita juga membangun mental dan karakter daripada siswa. Apalagi guru-guru muda yang baru berkarir di dunia guru ini. Artinya, saya mengubah modul ajar saya sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi bukan hanya guru yang ngoceh, tapi anak juga dapat memberikan feedback. Ya. Jadi ada komunikasi dua arah. Dan pada saat itu saya memikirkan, apakah saya harus bertingkah agresif dalam tanda kutip galak seperti itu, menempatkan diri di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama kami di RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Pada malam hari ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Guru inspiratif yang tentunya akan membersamai kita dalam diskusi-diskusi yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini, izinkan saya menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat malam Pak Guru Grades. Selamat malam Pak Guru Romi juga ya. Iya. Apa kabarnya nih Pak Guru? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik sekali. Baik sekali kabarnya. Nah, Pak Guru Grades ini merupakan salah satu guru yang mengajar di salah satu instansi sekolah. Untuk informasi lebih mendalam nanti akan dijelaskan sendiri oleh Pak Guru Grades. Silakan Pak Guru Grades. Oke, perkenalkan, nama saya Grades Walilo, seperti yang tadi telah dikatakan oleh Kakak Romi ya, atau Pak Guru Romi lebih akrabnya. Saya sendiri seorang guru, pekerjaan utamanya sebagai seorang guru, tapi some of you may know me as Master of Ceremony. Jadi ada beberapa orang yang tahu saya sebagai MC, karena saya juga MC di kota Jayapura. Selain itu, ada juga nih mungkin yang lihat TikToknya saya. Jadi saya juga influencer ya untuk beberapa konten-konten, khususnya untuk edukasi dan konten-konten lainnya. Seperti itu, Kak Romi. Oke, mantap sekali. Mendengar dari latar belakang Pak Guru Grades ini, pasti membuat teman-teman ini penasaran untuk bagaimana pemikiran-pemikiran dari Pak Guru Grades yang akan dituangkan pada diskusi malam hari ini. Baik, nih mendengar dari judul atau tema yang kita akan diskusikan pada malam hari ini, kira-kira apa nih pengantar yang cocok untuk dibagikan pada pemirsa podcast RR Podcast? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan itu cukup kompleks ya. Apalagi kita di Papua, banyak yang memiliki kacamata ataupun point of view, perspektif terkait pendidikan yang mengatakan bahwasanya kita di Papua ini tertinggal, dan dari segi literasi pun kita juga agak stagnan ataupun stuck di tempat, tidak bergerak. Namun dalam praktiknya, kami para guru pun telah melakukan the best that we could, terbaik yang dapat kami lakukan untuk dapat membantu peningkatan edukasi itu sendiri. Untuk itu kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama Bapak Guru Romi. Oke, mantap banget nih pengantarnya nih. Apalagi guru-guru muda yang baru berkarir di dunia guru ini pasti penting banget dan bermanfaat nih. Oke, Pak Guru Grades, kita lanjut pada pembahasannya. Mungkin bagian awal saya ingin menanyakan sama Pak Guru Grades, bisa tidak Pak Guru Grades menjelaskan sedikit sebagaimana Pak Guru sudah menggeluti menjadi seorang pendidik, apa kira-kira hal yang penting untuk dijelaskan pada teman-teman guru atau mungkin siswa ya dalam podcast ini. Kemudian bahagianya menjadi guru itu seperti apa dan perannya guru itu seperti apa? Oke, kita mulai dulu dari para teman-teman guru nih. Satu hal yang perlu kita ketahui sebagai guru, kita bukan hanya mendidik mereka, tapi kita tidak memberikan mereka serta-merta pendidikan dalam arti pembelajaran ya. Namun kita juga membangun mental dan karakter daripada siswa. Itu yang pertama. Peserta didik ya? Iya, siswa atau peserta didik itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kebanyakan daripada guru hanya berfokus pada pemberian materi, namun mengesampingkan akal, akhlak, dan juga budi pekerti daripada anak-anak itu sendiri. Yang artinya, kita sebagai guru bukan hanya membina kognitif mereka, namun kita juga membantu mereka agar dapat menjadi the better person that they could be, atau menjadi orang yang lebih baik bagi mereka sendiri. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti mandiri, berpendapat kritis, dan juga bekerja sama, serta lain-lainnya itu perlu kita tanamkan sejak dini. Supaya nanti di kelak ataupun
namun di kemudian harinya kita punya anak-anak didik ini tertanam rasa ibah, rasa kemanusiaan, yang artinya kita dapat memanusiakan manusia menjadi manusia, seperti itu. Itu bagi para guru ya. Nah, bagi para siswa, kebanyakan para siswa nih, kebanyakan ada yang julid ya. Julid dalam arti mungkin mereka tidak terlalu suka dengan satu guru dan mereka mungkin keluar seperti itu ya. Namun tidak di jam saya. Mungkin ada beberapa guru lainnya yang mungkin mereka kurang suka, namun mereka keluar dari jamnya. Mereka izin untuk pipis ke kamar mandi, namun tidak pernah kembali. Itu banyak terjadi. Catatan untuk anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Bapak dan Ibu guru sebelum masuk kelas banyak proses yang telah mereka lalui? Apa saja? Mereka menyusun modul ajar, mereka menyiapkan materi mereka, mental mereka juga menghitung durasi pembelajaran kalian, mereka menyusun tugas kalian. Dan jika kalian berlaku demikian kepada Bapak Ibu guru, isn't it kinda disrespectful? Tidak menghargai ya. Jadi anak-anak, satu hal yang perlu ditekankan adalah hargai Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru sebelum masuk kelas banyak proses yang telah mereka lalui sebelum mereka dapat masuk kelas. Dan tiap guru kan beda-beda nih anak-anak, perlu diingat ya. Ada guru yang fun seperti saya sangat disenangi anak-anak karena tidak terlalu keras ya sama anak-anak, kita sangat friendly. Namun ada guru juga yang tegas bukan berarti mereka galak untuk menjatuhkan anak-anak. Namun guru-guru memiliki karakter yang berbeda-beda untuk dapat membantu kalian untuk menjadi seorang yang lebih baik. Untuk itu jangan menyalahgunakan kebaikan guru ataupun karakter guru untuk kalian menjadikan itu sebagai alasan keluar, bolos, dan lain-lain. Karena seperti yang tadi Pak Guru bilang, Pak Guru ya Allah, seperti yang tadi setelah saya bilang, bahwasannya kita guru-guru mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak, kita mau memberikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu guru ingat, kita bukan hanya mengajar, tapi kita juga mendidik agar karakter anak itu baik. Bagi anak-anak, hargailah guru kalian karena proses yang guru-guru lalu itu tidak mudah untuk dapat benar-benar mengajar dengan sepenuh hati bagi anak-anak. Wah, luar biasa sekali penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak Guru Grades. Jadi guru-guru yang berada di sekolahnya masing-masing ini bisa lebih memperhatikan poin itu tadi ya. Menurut Pak Guru Grades, tingkat keberhasilannya itu bisa dilihat dari mana? Ketika seorang guru itu dikatakan berhasil, dilihat dari mana? Karena yang saya lihat biasa di lapangan itu adalah guru banyak yang melupakan poin yang tadi Kak Grades sebutkan itu. Hanya berfokus pada materi tetapi melupakan budi pekerti, akhlak, dan lain-lain. Bagaimana kita dapat melihat tingkat keberhasilan itu? Kalau menurut saya pertanyaannya ini, kalau kita lihat dari kita punya perspektif itu cukup subjektif, namun kita harus bertindak objektif karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Sebelum saya menjawab nih, saya ingin kembali bertanya ke Pak Guru. Kalau menurut Pak Guru gimana nih? Kalau menurut saya tingkat keberhasilannya itu bisa dilihat dari respect siswa. Ketika dia senang di jam kita, rasa keberhasilan itu terlihat seperti itu. Walaupun mungkin dalam mengajarnya itu ya masih kurang maksimal, ada materi mungkin yang tertinggal dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya, tapi Kak Grades bisa jelaskan yang lebih lagi itu, Pak. Jadi itu salah satu cara pandang ya. Jadi bagaimana siswa mau tetap berada di kelas selalu menantikan guru dan ingin guru itu masuk terus. Itu salah satu. Selanjutnya, seperti yang telah saya katakan tadi, terjadinya suatu transformasi dalam diri anak. Transformasi itu seperti apa sih? Transformasi seperti ini. Misalnya, saya secara pribadi selalu ditempatkan di kelas-kelas yang bukan kelas inti. Mengapa demikian? Karena biasanya beberapa guru lebih tidak cocok dengan, bukan tidak sanggup ya, saya tidak bilang ya, bahaya nih. Jadi beberapa guru biasanya sengaja ditaruh di kelas-kelas yang bukan kelas inti karena guru tersebut memiliki kriteria yang cocok dengan kelas-kelas tersebut. Di luar kelas inti, biasanya karakter anak itu berbeda-beda. Yang artinya, guru harus dapat meningkatkan minat belajar anak terlebih dahulu nih. Anak tidak dapat berprestasi kalau tidak ada minat belajar. Misalnya nih Kak Romi, kalau Pak Guru Romi, gurunya galak dan gurunya itu sering kasih tugas. Seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak memberikan tugas, terus gurunya juga bentak-bentak, tentu mental anak akan down. Dan pada saat itu, maka anak tidak dapat memproses informasi yang diberikan guru. Jadi pertama, seperti yang tadi Kak Romi bilang, untuk melihat
keberhasilan guru itu dari minat belajar anak itu Minat sendiri. belajar, Kalau antusias ya. antusiasme dan juga minat belajar daripada anak itu. Nah, saya memiliki pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya saya mengubah modul ajar saya sesuai dengan karakteristik siswa. Pada saat saya masuk, saya melakukan tes pembelajaran anak, dan itu kita tahu anak itu kemampuan belajarnya kognitif kah, apakah dia imagery, melihat gambar, apakah dia visual seperti itu, apakah dia kinestetik, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui karakteristik anak, kita harus membuat kelas itu menjadi interaktif. Jadi bukan hanya guru yang ngoceh, tapi anak juga dapat memberikan feedback. Ya. Jadi ada komunikasi dua arah. Materi. Dari situ baru anak dapat mulai merasa nyaman dan juga senang. Jadi itu pertama, anak merasa nyaman dan juga senang dalam kita punya pembelajaran. Yang kedua, kita lihat juga nih, adakah perubahan dari sisi kognitif ataupun kepintaran anak itu. Kalau anak-anak yang saya ajari, sebelum saya mengajar, pada semester awal, saya melakukan tes, pre-test, untuk mengetahui kemampuan mereka, dan di pertengahan saya melakukan bagian quiz-quiz. penerapan kurikulum merdeka ya? Benar sekali. Jadi kita melakukan asesmen untuk mengetahui apakah ada peningkatan daripada anak-anak itu sendiri. Dan anak-anak pada saat saya masuk, materi dasar pun agak susah. Namun setelah saya mengajar, kita melakukan quiz-quiz dan juga tes, nilai mereka rata-rata 100. Wow, dan di bawah 100 itu paling mentok itu 80. Tidak ada yang di bawah 80 untuk bahasa Inggris tingkatan SMP. Dan saya rasa itu cukup luar biasa ya, karena terbilang materinya SMP agak berat. Dan yang ketiga, kita dapat melihat perubahan karakter anak. Kita juga guru harus melakukan perjanjian dengan siswa. Ada aturan-aturan kelas seperti itu. Semacam yang kontrak belajar, kontrak kuliah ya, kontrak belajar. Ya, jadi kita sepakati aturan-aturan. Kalau aturan saya, pertama kali ditegur, tidak mendengar, tak apa. Yang kedua kali peringatan, ketiga kali berarti dia bebal, yang artinya dia mau melawan. Harus mendapatkan punishment. Harus mendapatkan teguran ataupun punishment seperti itu. Nah, dari situ kita lihat, setelah kita bina anak itu, apakah dia punya karakter itu berubah? Yang sebelumnya cukup dikatakan nakal atau bandel, apakah dia mulai nurut? Ya, seperti itu. Aturan saya yang paling utama di kelas adalah ketika guru berbicara, kalian mendengarkan dan tidak memotong ataupun berbicara. Mengapa? Karena kita mendidik anak-anak mulai dari sekarang untuk menghormati siapapun yang berbicara, tanpa memandang dia punya ras, dia punya gender, dan lain-lain. Ketika orang berbicara, kita mendengarkan. Ketika kita diberikan waktu, barulah kita berbicara. Seperti saling itu. Menghargai, sehingga materinya bisa masuk ya. Benar. Wah, luar biasa sekali ini pengalaman yang telah dibagikan oleh Pak Guru Grades di sekolah ya. Kalau boleh tahu, Pak Guru Grades sudah mengabdi atau mengajar di sekolah ini sudah berapa lama? Baik, sebelumnya secara praktikal saya sudah mengajar dari tahun 2017, itu dari PAUD, TK itu 2017, setelah itu saya lanjut sekolah, karena sebelumnya saya sekolah di luar negeri 10 tahun, balik ke sini saya ambil S1 lagi di Uncen untuk penyetaraan SPD, jadi pada tahun 2018 saya masuk kuliah, jadi 2017 sampai 2018 saya mengajar terus stop, terus saya buka bimbel saya sendiri namanya House English Course yang bertahan hingga sekarang, jadi saya masih mengajar. Dan selanjutnya juga saya mengajar pernah di beberapa tempat-tempat les ternama atau bimbel ternama, tapi saya tidak bisa sebut merek ya, seperti itu. Jadi intinya kalau sudah mulai mengajar secara praktikal itu dari tahun 2017 hingga sekarang. Dari 17 hingga sekarang, berarti sudah masuk 7 tahun ya? 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, benar. 7 tahun. Wah, saya jadi 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi selama 6 tahun saya sudah mengajar, tapi fullnya menjadi tenaga guru resmi di YPPK, tepatnya Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik, itu sekitar 2 tahunan lebih sekarang. Iya, itu sekolahnya yang biasa disebut SMP Paulus, bukan Kak? SMP Paulus adalah salah satu dari banyaknya sekolah-sekolah YPPK yang ada. Sama kayak Kak Romi punya YPKP ya. YPKP. Nah, kalau kami mirip ya, YPPK dan beda server. Jadi YPPK yang Katolik punya ada banyak sekali cabangnya, dan saya selalu mengabdi di Katolik seperti itu. Oh, luar biasa sekali, Grades. Sudah mengabdi selama 6 tahun. Sudah praktik mengajar dimulai dari 2017 sampai saat ini sudah 6 tahun, pengalamannya sudah pasti banyak lah. Nah, dari penjelasan yang tadi Pak Guru Grades sudah sampaikan, tentunya guru-guru lain pasti ada ya yang merasakan hal yang sama. Nah, oleh karenanya kita mengulik sedikit lagi, memperdalam pengalaman yang telah dialami oleh Pak Guru Grades, yaitu mungkin bisa beritahukan kepada saya dan teman-teman semua pemirsa RR Podcast tantangan-tantangan yang pernah dihadapi, dilalui oleh Pak Guru Grades, dan bagaimana Pak Guru Grades beradaptasi atau mengatasi masalah tersebut. Baik, sebelumnya saya sudah pernah mengajar di PAUD,
TK, SD, SMP, SMA hingga di Wow. kuliah tingkat universitas ya. Jadi saya sudah tahu hampir seluruh karakteristik daripada siswa. Namun tantangan terbesar saya adalah pada saat saya masuk jenjang sekolah menengah pertama ataupun SMP, itu saya ditempatkan di satu kelas. Saya mendapat 7 rombel, 7 kelas. Namun satu kelas ini yang agak cukup merepotkan dalam tanda kutip karena banyak guru pun yang mengalami Hal yang sama. keluhan dan lain-lain. Posisinya saya juga baru ditempatkan di situ pada saat itu. Awal masuk itu mental saya sangat-sangat down sebagai seorang manusia dan sebagai seorang individu ya. Di situ saya melihat mereka tidak menghargai guru, mereka ribut Tingkat dan kesumpanannya kurang ya. dan banyak hal-hal lainnya, bahkan hingga baku pukul seperti itu sempat terjadi. Jenjang apa tadi ini Pak Guru? Masih SMP. Oh, jenjang SMP. Tantangannya ini. Baik, dan pada saat itu saya memikirkan, apakah saya harus bertingkah agresif dalam tanda kutip galak seperti itu? Killer. Ataukah bagaimana? Nah, namun saya melakukan refleksi lagi. Saya mencari tahu setiap karakteristik siswa, sekitar 25 atau 28 siswa di situ. Saya lihat karakteristik mereka. Mereka dari keluarga seperti apa, pergaulan mereka seperti apa. Ya, karakteristik anak berdasarkan latar belakang keluarga mereka. Dan di situ saya melihat ada anak-anak yang mungkin keluarganya kurang memberikan perhatian ataupun orang tuanya terlalu sibuk. Dan di situ saya berpikir bahwasannya anak-anak membutuhkan attention. Oleh karena itu, karena butuh perhatian, mereka bertingkah sedemikian rupa supaya mendapatkan perhatian, baik itu dari guru maupun dari teman sebaya mereka. Dan di situ, ini salah satu metode yang saya pakai dari dulu saya mengajar. Saya bukan menempatkan diri di atas dan di bawah, guru di atas, siswa di bawah, tapi saya mencoba menerapkan diri sebagai peer teaching ataupun mendekatkan diri sebagai teman kepada anak. Dengan mendekatkan diri sebagai teman kepada anak, kita membangun kepercayaan diri anak. Kita membangun rasa keterbukaan anak. Ketika anak mulai nyaman, mereka akan dengar-dengaran. Ketika mereka mulai dengar-dengaran, materi yang kita masukkan mulai terdengar, tercatat di nalar mereka. Bisa tersalur dan seperti disampaikan. itu. Dan itu tantangan yang saya alami itu sekitar hampir 1 minggu waktu saya awal-awal masuk. Saya juga bergumul sama diri sendiri, tapi pada saat saya berdoa dan saya mulai melakukan sedikit research dan kepada anak-anak itu, dan pada saat itu saya mulai mengetahui itulah. Jadi pada saat kita bisa menempatkan diri kepada anak-anak, puji Tuhan sampai mereka lulus pun mereka masih respect sama kami, walaupun ada beberapa yang cukup bandel sama guru lain, tapi sama kami mereka sangat respect karena pendekatan-pendekatan itu. Luar biasa sekali. Itu merupakan suatu solusi atau cara yang benar-benar bisa mengubah ya dari poin-poin tipe-tipe anak-anak yang seperti itu. Masih tantangan dalam menjadi guru ini Pak Guru Grades. Untuk sampai saat ini Pak Guru mengajar, kira-kira ada tidak suatu tantangan yang masih belum terpecahkan? Kira-kira ada tidak? So far tidak ada sih, karena selama saya mengajar biasanya tantangan awalnya itu karena anak tidak suka sama guru tertentu, mereka mulai membenci pembelajaran tertentu. Dan contohnya bahasa Inggris itu anak-anak awalnya mereka kurang suka karena mereka bilang, oh nanti pasti kita akan mencatat banyak, ini banyak, itu banyak. Tapi kalau teman-teman yang menonton, teman-teman biasa lihat saya punya TikTok, ada pembelajaran yang saya sharing. Kami melakukan pembelajaran yang praktikal dan konstruktivism, yang artinya saya memberikan anak juga kesempatan untuk dapat mengeksplor materi mereka sendiri dan juga praktikal. Karena pada saat kita praktek, apalagi bahasa Inggris, itu dapat membantu anak-anak dapat meningkatkan mereka punya kemampuan bahasa Inggris. Contohnya seperti praktek speaking melalui prosedur teks. Saya pernah nonton itu kali. Iya. Jadi pada saat mereka prosedur teks, mereka akan menghafal langkah-langkah untuk membuat sesuatu, dan pada saat praktek mereka akan enjoy. Dan itu direkam, Kak? Benar, itu direkam karena kita dalam kurikulum Merdeka kita harus memiliki dokumentasi untuk pembelajaran PMM, pembelajaran mandiri di merdekabelajar.id. Bapak Ibu guru pasti juga tahu. Luar biasa sekali. Kalau seperti itu, orang tua walinya pun pasti senang ya melihat anaknya diajarkan sedemikian rupa dengan teknik mengajar yang bagus sekali, Pak Guru. Baik, mungkin masih ada sedikit lagi di bagian penghujung. Saya ingin bertanya pada Pak Guru Grades. Saya harap Pak Guru Grades benar-benar bisa membagikan kepada kita semua sesama guru, yaitu bagaimana kita sebagai guru dalam menanggapi perkembangan zaman yang begitu pesat dan mudahnya orang mengakses sosial media ini. Apakah hal ini menjadi sebuah tantangan ataukah menjadi sebuah hal yang positif ketika kita dalam konteks ini menjadi seorang guru?
Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan kembali bertanya kepada para penonton. Apa yang kita pikirkan ketika kita memikirkan api? Api tentu panas, bukan? Nah, api dapat menyakiti kita, namun api juga membantu kita untuk memasak dan juga hal-hal lainnya. Sama halnya dengan tadi yang Kak Romi katakan terkait Pak Guru ya. Pak Guru Romi katakan terkait dengan teknologi khususnya internet yang mempermudah kita untuk mendapatkan informasi. Semua kembali kepada kita bagaimana cara kita memanage internet itu sendiri. Beberapa guru sangat tidak menyukai ketika kita membawa HP ke dalam kelas ataupun menggunakan HP karena mereka akan berpikir itu digunakan untuk chatting, nonton TikTok dan lain-lain. Namun saya secara pribadi setiap kali saya mengajar, saya selalu minta izin kepada wali kelas, bahkan kepada kepala sekolah dan juga kesiswaan untuk anak-anak dapat membawa HP dan hanya dipakai pada saat jam pembelajaran bahasa Inggris. Mengapa? Karena saya menerapkan pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid artinya pembelajaran yang menggunakan kombinasi luring dan juga daring. Pada saat saya mengajar, itu online Pak Guru? Ada materi online dan juga materi offline-nya. Jadi kita guru juga tidak boleh terlalu monoton yang artinya kita hanya mencatat. No, saya biasanya memberikan link-link pembelajaran dan dari link-link itu seperti quizzes dan juga link-link lainnya belajar ID, Kahoot juga kita pakai. Ada berbagai macam jenis link-link yang saya berikan kepada siswa. Dari link-link itu mereka dapat mengakses games-games ataupun pembelajaran yang berdasarkan mereka punya tipe pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif dan anak-anak pun senang. Namun, catatannya kita hanya memakai HP untuk melakukan proses pembelajaran. Saya juga biasa membuat vlog bersama anak-anak untuk materi recount text atau menceritakan kembali. Jadi, setelah mereka membuat vlog dalam bahasa Inggris, kita akan membuat laporan berdasarkan vlog itu. Jadi, banyak sebenarnya kegunaan teknologi yang dapat kita manfaatkan. Tergantung guru, bagaimana guru dapat pintar-pintar melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Wow, luar biasa sekali. Apa yang telah didiskusikan, apa yang telah dijelaskan oleh Pak Guru Grace juga tentunya bermanfaat buat saya sebagai tenaga pendidik juga di salah satu instansi di Sentani, yang mana dengan pembelajaran diferensiasi, dengan metode-metode pembelajaran yang bagus, dan kita juga harus melek teknologi ya, karena itu penting sekali. Semoga jangan hanya bermanfaat pada diri saya, tapi pada teman-teman semua yang menonton podcast ini. Baik, Pak Guru, terima kasih atas penjelasan-penjelasannya. Mungkin di bagian akhir ini saya minta sedikit statement closingnya untuk semua guru-guru yang ada di manapun di Indonesia, terkhusus di Papua kita berada sekarang. Dan ya mungkin di akhir nanti kita memberikan ucapan selamat Hari Guru Nasional. Silakan statement closingnya Pak. Oke, baik. Ada satu hal yang selalu saya suka, kalau Bapak Ibu juga tahu pasti pada saat nonton YouTube ada iklan dari Nike yang mengatakan just do it. Lakukanlah. Lakukanlah artinya apa? Kita sebagai tenaga pendidik untuk Bapak Ibu guru, jangan pernah setengah-setengah memberikan apa yang ada pada kita kepada anak-anak, karena itu akan dikenang anak-anak sepanjang hayat mereka. Kepada anak-anak, just do it, yang artinya jangan takut untuk berbicara dalam kelas, melakukan hal-hal baik, praktek baik, karena itu akan membantu peningkatan kualitas kapasitas kalian yang nantinya akan membantu masa depan kalian juga. Jadi untuk Bapak Ibu guru dan seluruh pemirsa podcast, just do it. Lakukanlah, jangan berpikir dua kali karena kesempatan tidak datang dua kali. Luar biasa sekali. Terima kasih atas penjelasan dan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Di Hari Guru Nasional kami mengucapkan Dirgahayu Guru Republik Indonesia tahun 2023. Selamat Hari Guru, Wanyambe.